era globalisasi yang semakin terintegrasi, regulasi impor berperan sebagai instrumen utama bagi negara dalam mengelola arus perdagangan internasional serta menjaga stabilitas ekonomi domestik. Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, memiliki hubungan perdagangan yang dinamis dan kompleks. Interaksi ekonomi antar kedua negara ini berlandaskan pada dua teori pendekatan ekonomi. Dua pendekatan dasar hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang pertama yaitu ada proteksionisme. Proteksionisme diterapkan sebagai strategi untuk melindungi industri domestik dari ancaman persaingan asing yang dianggap dapat merugikan sektor-sektor strategis. Dan yang kedua ada liberalisasi pasar. Liberalisasi pasar bertujuan untuk mendorong arus perdagangan yang lebih bebas, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mempercepat inovasi dan perkembangan teknologi. Dengan membuka akses terhadap pasar internasional, negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan efisiensi produk, sehingga harga barang menjadi lebih kompetitif dan konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan. Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari produk asing. Hal ini dilakukan dengan berbagai hambatan perdagangan seperti tarif pajak atas barang impor untuk memasaknya lebih mahal dibandingkan dengan produk lokal. Kuota atau pembatasan pada jumlah barang yang boleh diimpor. Kemudian regulasi ketat atau aturan yang membatasi impor demi alasan keamanan, kualitas, dan juga ekonomi. Penerapan proteksionisme ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai larangan atau pembatasan perusahaan teknologi dari Tiongkok seperti Huawei. Alasan utamanya adalah keamanan nasional dan juga mengurangi dominasi risiko teknologi asing dalam sektor vital, yaitu seperti kepentingan ekonomi untuk melindungi industri teknologi dalam negeri dari persaingan yang tidak seimbang. Liberasi perdagangan merupakan teori yang berlawanan dengan proteksionisme, di mana negara-negara secara aktif mengurangi hambatan perdagangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Dengan adanya kebijakan perdagangan yang lebih terbuka, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing dalam produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dinamika regulasi impor Amerika Serikat terhadap Tiongkok juga dapat dijelaskan melalui teori perang dagang, yang menggambarkan situasi di mana dua negara saling memberlakukan hambatan perdagangan sebagai bentuk respon terhadap kebijakan proteksionisme satu sama lain. Dalam kasus Huawei, kebijakan Amerika Serikat yang membatasi akses perusahaan tersebut terhadap teknologi dan komponen buatan Amerika Serikat merupakan bagian dari strategi perang dagang yang lebih besar, di mana kedua negara berusaha mempertahankan dominasi ekonomi dan teknologi mereka di panggung global. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan Amerika Serikat terhadap Huawei adalah keputusan pemerintahan Donald Trump di tahun 2019 untuk memasukkan Huawei ke dalam Entity List. Entity List adalah sebuah daftar hitam perdagangan yang melarang perusahaan Amerika Serikat untuk menjual komponen dan perangkat lunaknya kepada Huawei tanpa izin khusus dari pemerintah. Kebijakan tersebut secara langsung berdampak pada operasi bisnis Huawei, mengingat banyaknya teknologi atau komponen kunci yang digunakan oleh Huawei di dalam perangkatnya yang berasal dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Google, Qualcomm, dan Intel. Seperti yang kita ketahui, Huawei adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, khususnya dalam industri telekomunikasi dan semikonduktor. Namun, ekspansi Huawei yang pesat di pasar global telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat melihat dominasi Huawei sebagai ancaman bagi keunggulan teknologi domestik mereka. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengambil langkah-langkah proteksionisme untuk membatasi ekspansi Huawei. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghambat dominasi Huawei, tetapi juga untuk melindungi posisi perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Qualcomm dan Intel yang memiliki kepentingan besar dalam industri semikonduktor dan telekomunikasi.
Nah, strategi ini mencerminkan bagaimana proteksionisme digunakan sebagai alat untuk mempertahankan keunggulan ekonomi dan teknologi di suatu negara. Amerika Serikat ingin memastikan bahwa mereka tetap menjadi pimpinan dalam industri teknologi global dan tidak kehilangan pangsa pasar terhadap pesaing asing, khususnya dari Cina. Nah, tindakan Amerika Serikat ini terhadap Huawei bukan sekadar masalah perdagangan biasa, tetapi lebih pada upaya menjaga dominasi ekonomi dan teknologi mereka. Selanjutnya kita membahas tentang konsekuensi kebijakan Amerika Serikat terhadap Huawei. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Huawei memiliki dampak yang signifikan dalam ekonomi dan juga geopolitik. Dalam ekonomi, Huawei dipaksa mengembangkan teknologi mandiri, sehingga hal ini mempercepat kemandirian teknologi di Tiongkok, yang mungkin mengakibatkan terjadinya implikasi jangka panjang bagi persaingan global di sektor teknologi. Selanjutnya yaitu geopolitik. Negara-negara lain menghadapi tekanan dari Amerika Serikat untuk membatasi penggunaan teknologi Huawei. Hal ini mengubah dinamika global dalam industri teknologi, serta menciptakan pergeseran kekuatan dan aliansi. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap Huawei mencerminkan strategi ekonomi dan keamanan nasional dalam mengatur impor. Meskipun liberalisasi perdagangan mendorong pertumbuhan global, negara tetap menerapkan proteksionisme untuk melindungi industri strategis dan mengendalikan persaingan. Dan dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun informasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.